Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyatihi wa kulli manittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Allah menghimpun kita semuanya di majelis ilmu. Mudah-mudahan duduk kita bersama di majelis ilmu ini mendapatkan semua keutamaan bermajelis ilmu seperti dijanjikan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun kita hanya berjumpa lewat daring atau secara online. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh menjadi pemudah jalan kita ke surga. Mudah-mudahan duduk kita semua dicurah-curahi rahmat Allah, dinaungi sayap-sayap malaikat Allah, diturunkan sakinah ke dalam hati kita, dan disebut-sebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya berada di dalam situasi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian untuk masing-masing menahan diri dari pertemuan-pertemuan, menahan diri dari perkumpulan-perkumpulan, menahan diri bahkan mungkin tadi yang sudah disebutkan, rekan-rekan yang bekerja, berdinas di luar home base terpaksa harus kemudian tidak bisa mengunjungi keluarga untuk waktu yang cukup lama dan kita belum tahu kapan akan dibuka kembali. Rekan-rekan yang disayang Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kalau kita berkaca kepada sejarah umat manusia, gitu ya, keterpisahan ini sebagai satu bentuk ujian juga diberikan oleh Allah sejak awal. Ketika Adam dan Hawa alaihi wassalam berada dalam surga, kemudian melanggar apa yang menjadi larangannya Allah Subhanahu wa taala, gitu ya, ketika Allah mengatakan fala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Jangan kalian mendekati kalian berdua mendekati pohon ini, gitu ya, atau kalian berdua atau akan menjadi dua orang yang menganiaya diri kalian sendiri. Nah, ini yang kemudian muncullah syaitan dari kalangan jin yang semula adalah makhluk bernama iblis yang telah dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tersesat dan karena kesombongan serta keengganannya untuk mentaati Allah di awal penciptaan Adam untuk bersujud kepadanya, sehingga dia mal'un atau dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dia bersumpah dengan meminta tangguh atas hukumannya sampai tibanya hari pembalasan, yakni untuk menggoda dan menyesatkan manusia. Maka pada saat itu dia memberikan was-was, bisikan-bisikan yang merasuk ke dalam jiwa Adam dan istrinya, bahwa manahakuma rabbukuma antilkuma syajarah illa antakuna malakain atau takuna minal khalidin. Tidaklah Rabb kalian berdua mencegah kalian berdua dari mendekati pohon ini, melainkan agar kalian berdua tidak menjadi malakain, dua makhluk yang punya kuasa, atau takuna minal khalidin, atau kalian berdua menjadi makhluk yang abadi. Jadi ternyata godaan yang luar biasa disampaikan oleh setan yang sangat memabukkan bagi manusia itu sejak awal penciptaan terdiri dari dua, yaitu godaan untuk berkuasa dan godaan untuk menjadi abadi. Singkat cerita, Adam dan istrinya, apalagi ketika syaitan bersumpah, inni lakuma minan nasihin, aku ini sesungguhnya betul-betul menasihati kalian berdua dengan tulus, maka mereka pun bukan cuma mendekati pohon tersebut tetapi mengambil buahnya dan memakannya, sehingga Allah pun menjadikan mereka terhina dengan terbuka aurat-aurat mereka dan harus menutupinya dengan dedaunan surga. Lalu Allah pun menurunkan mereka berdua ke bumi hingga mereka terpisah.
Menurut satu hadis riwayat Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, ketika diturunkan ke dunia, posisi Sayyidina Adam alaihissalam kira-kira itu adalah di India sekarang. Sementara ibunda kita Hawa berada di dekat pantai Laut Merah, daerah yang hari ini disebut sebagai Jeddah. Karena Jeddah itu artinya nenek, melambangkan bahwa dahulu disitulah ibunda kita Hawa diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian mereka mengalami long distance marriage maupun social distancing yang sangat lama, kira-kira selama 40 tahun. Tidak dapat berjumpa dan saling mencari, dan bergeraklah Adam terus-menerus untuk mencari, sehingga kemudian Adam dan Hawa alaihi wassalam dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di sebuah perbukitan yang terletak di padang Arafah sekarang. Bukit itu hari ini diberi nama Jabal Rahmah atau Gunung Kasih Sayang. Nah, kalau ini disebabkan karena hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian kita belajar kesabaran dan ketabahan dari kedua pasangan ini yang kemudian mengakui dosa-dosanya di hadapan Allah. Artinya saat perpisahan, saat social distancing, saat kemudian kita masing-masing tidak bisa berdekatan, bagi dua suami istri misalnya, itu kita harus betul-betul maknai sebagai saat untuk bermuhasabah, introspeksi diri, untuk melihat apa-apa yang menjadi kesalahan-kesalahan kita di masa lalu yang kemudian harus kita perbaiki nanti ketika bertemu lagi. Jadi ini adalah dimaknai sebagai waktu permenungan bagi sebuah keluarga, masing-masing merenungkan apa kira-kira yang menjadi kekurangan-kekurangannya terhadap pasangannya. Juga dia merenungkan dengan penuh rasa syukur keberadaan pasangannya. Ternyata ketika berpisah betul-betul merasakan susah, merasakan sedih, merasakan rindu, merasakan beratnya beban-beban ketika tiada kesempatan untuk berjumpa. Jadi belajar dari Adam dan Hawa yang mengucapkan kepada Rabbnya Jalla Jalaluh, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami telah menganiaya diri kami sendiri. Kalau Engkau tidak ampuni kami, kalau Engkau tidak merahmati kami, menyayangi kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Dalam kisah pertama ini tentang Adam dan Hawa dalam perpisahan mereka, poinnya adalah muhasabah. Poinnya adalah bagaimana kita berintrospeksi terkait merenungkan waktu yang sudah kita lewati bersama pasangan kita selama mungkin bertahun-tahun, apa saja yang masih menjadi kekurangan-kekurangan kita terhadap pasangan yang perlu kita perbaiki. Justru inilah poinnya. Jadi keadaan saling berjauhan membuat kita seharusnya merasa betapa berharganya pasangan, betapa berharganya kehadiran mereka dalam hidup kita. Ini saatnya untuk betul-betul merasakan bahwa mereka adalah sosok yang hadirnya dalam hidup kita betul-betul perlu disyukuri dengan kesyukuran yang tulus, dan kita perlu berkaca apa kira-kira yang kurang dari diri kita di dalam memberikan cinta terbaik kita kepada pasangan dan kepada keluarga. Berkaca dari Adam dan Hawa berpisah selama 40 tahun dari India dan Jeddah, bersatu di Arafah di Jabal Rahmah. Kisah kedua tentang perpisahan adalah kisah tentang Ibrahim alaihissalam dan Sayyidatuna Hajar, ibunda Nabi Ismail, beserta putranya ini yang masih bayi. Ini atas perintah Allah terjadi di mana Ibrahim alaihissalam mengantarkan Hajar bersama bayi yang masih merah ke sebuah tempat yang keadaannya tak terbayangkan gitu ya. Seperti digambarkan bahwa Bakkah atau Makkah pada zaman itu sebuah cekungan kecil di antara bukit-bukit yang isinya batu granit panas, pasir di mana-mana, terik matahari, di siang hari sangat menyengat gitu ya. Pasirnya yang membara nyaris menghanguskan telapak. Tidak ada tanaman-tanaman yang bisa tumbuh di situ. Sangat sedikit hewan yang mau bermukim di situ gitu ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala justru memerintahkan Ibrahim alaihissalam untuk meninggalkan istri dan anaknya di lembah tersebut yang tidak bertanaman,
Hanya saja ternyata di situ memang terdapat sisa-sisa pondasi dari rumah Allah yang mulia, Baitullah Al-Haram, yang dulu dibangun pertama kali. Dalam beberapa riwayat terdapat perbedaan, ada yang berpendapat dia dibangun oleh para malaikat, ada yang berpendapat dia dibangun oleh Nabiullah Adam alaihissalam untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagai bangunan pertama di muka bumi yang dibangun untuk beribadah kepadanya. Tetapi bangunan ini tentu ikut runtuh pada zaman Nabiullah Nuh alaihissalam ketika terjadi banjir besar, sehingga kemudian tersisa pondasi-pondasinya di masa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka kesanalah Ibrahim membawa Hajar dan putranya Ismail yang masih bayi. Kemudian tibalah waktunya di situ untuk meninggalkan keduanya. Ternyata teman-teman yang disayang Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita ketahui secara psikologis, laki-laki kalau kemudian berada dalam masalah berat, dia cenderung silent, dia cenderung diam, dia tidak bisa berbicara, dia speechless, dia tidak bisa mengungkapkan apa-apa yang menjadi hal yang harusnya dia sampaikan. Termasuk demikian pula Nabiullah Ibrahim alaihissalam, diceritakan dalam hadis, dia tidak mampu untuk berucap apa-apa kepada istrinya, bahkan untuk sekedar berpamit untuk meninggalkan mereka berdua menuju ke negeri Kan'an, menuju kembali ke Palestina. Jadi di dalam kisah tersebut dikatakan Ibrahim alaihissalam kemudian meninggalkan istri dan anaknya dalam diam, berjalan perlahan ke arah utara dengan hati terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menahan sesak di dadanya karena meninggalkan istri dan anaknya di tempat yang sedemikian parah keadaannya. Kemudian rekan-rekan yang insya Allah, kita tahu kemudian Sayyidah Hajar mengejar suaminya yang berjalan semakin agak jauh ke arah utara. Dia mengejar dengan kata-kata, "Hai Ibrahim, kenapa kau tinggalkan kami?" Tidak ada jawaban dari Ibrahim, hanya terdengar nafas yang berat, dan Nabi Ibrahim terus berjalan ke arah utara. Dan Hajar pun mengejar lagi berkata, "Kenapa kau tinggalkan kami, wahai Ibrahim?" Sampai 3 kali pertanyaan itu diulang, ternyata rekan-rekan yang disayang Allah Subhanahu wa taala, kesemuanya tidak dijawab oleh Ibrahim alaihissalam. Nah, ini kita belajar kepada Hajar, wanita yang sangat cerdas ini. Wanita yang sangat cerdas ini berkata, apakah ini perintah Allah? Jadi kalau kita bertanya kepada pasangan kita, 3 kali bertanya, tidak ada jawaban, maka tipsnya dari Hajar adalah, ubahlah pertanyaannya, gantilah pertanyaannya. Maka pertanyaannya menjadi, apakah ini perintah Allah? Lalu Ibrahim alaihissalam begitu mendengar kalimat tersebut seperti tersengat hatinya. Dia berbalik, dia genggam tangan istrinya, dia tatap kedua matanya, kemudian dia katakan, betul, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu mendengar bahwa ini adalah perintah Allah, maka dia tepiskan tangan suaminya, kemudian dia katakan, jika ini perintah Allah, maka sekali-kali Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Rekan-rekan yang disayang Allah Subhanahu wa taala, kita tahu kemudian Ibrahim meninggalkan istrinya dan dia berdoa kepada Allah. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas tsamarati la'allahum yashkurun. Allah menceritakan bahwa Ibrahim berdoa, Rabbana, duhai Rabb kami, gitu ya. Ini sesungguhnya aku, askantu, aku menempatkan, aku meninggalkan dan menempatkan min dzurriyyati, sebagian di antara keturunanku, biwadin, pada sebuah lembah, ghairi dzi zar'in, yang tidak memiliki tanaman, inda baitikal muharram, di dekat rumahmu yang mulia. Rabbana liyuqimus shalah, wahai Rabb kami, supaya mereka menegakkan salat. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung untuk cinta kepada mereka. Warzuqhum, dan berikanlah rizki kepada mereka, minas samarati, dari buah-buahan, la'allahum yashkurun, mudah-mudahan mereka bersyukur kepadamu ya Allah. Rekan-rekan yang disayang Allah Subhanahu wa taala, pada penggal pertama kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini, kita tahu ada pelajaran lain yang
bisa kita ambil bahwa ketika kita meninggalkan anak dan istri dan terpaksa berpisah, maka niatkanlah semuanya dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala, yakni ya kita sedang bertugas, tugasnya tugas negara dan itu adalah sebuah tugas yang mulia. Asalkan diniatkan untuk ibadah maka kita mendapatkan pahala-pahalanya. Kemudian yang berikutnya karena dia adalah tugas dalam rangka mentaati Allah dan patuh kepada tugas negara gitu ya, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam banyak berdoa, maka posisi bapak atau ibu yang kemudian mungkin sedang berada di dalam keadaan safar, itu adalah doa yang mustajab di sisi Allah. Doa yang banyak didengar oleh Allah, maka ini menjadi kesempatan ketika sedang berpisah seperti ini, banyak berdoa, maka Allah akan mengijabah doanya, maka kita perlu banyak mendoakan keluarga kita. Maka kita perlu banyak mendoakan istri kita, mendoakan anak kita, menyadari betul bahwa bukan kita yang bisa menjaga mereka tetapi Allah. Menyadari betul bahwa bukan kita yang bisa mengawasi mereka seterusnya tetapi Allah. Menyadari betul betapa lemahnya kita tanpa pertolongan Allah dan menyadari betul bahwa hanya dengan memasrahkan mereka kepada Allah maka hati kita akan tentram. Karena dengan berada di sisi Allah, fallahu khairun hafidha, maka Allah yang menjadi sebaik-baik penjaga. Maka Allah yang menjadi sebaik-baik yang kita titipi, sebaik-baik yang kita berikan amanah. Itu juga yang ada dalam perasaan Ibrahim, meskipun pada awalnya dia sangat berat, bagaimana mungkin ini istri baru melahirkan, anak masih merah, saya tinggalkan, suami macam apa saya ini, gitu ya, lelaki macam apa saya ini yang meninggalkan istri dan anak di dalam keadaan seperti ini. Tetapi karena dia tahu ini adalah perintah Allah, maka tidak bisa tidak, satu-satunya yang bisa dilakukan adalah memasrahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sebaik-baik penjaga. Dia berdoa dengan doa yang luar biasa yang mengandung untuk kita satu konsep pendidikan yang menarik, gitu ya. Rabbana inni askantu min dzurriyyati, duhai Rabbku sesungguhnya aku menempatkan sebagian keturunanku biwadin ghairi dzar'in, di sebuah lembah yang tidak bertanaman. Teman-teman yang disayang Allah Subhanahu wa taala, kita tahu mayoritas para nabi dan rasul yang diceritakan kisahnya di dalam Al-Qur'an sebagai orang-orang besar, mereka kebanyakan dilahirkan atau dibesarkan dalam keadaan tidak berayah. Ada yang yatim, tapi ada juga yang diyatimkan. Nah ini ada yang yatim, ada yang diyatimkan. Kalau Rasulullah SAW yatim gitu ya, kemudian ada seperti Ibrahim alaihissalam sendiri yatim karena beliau dari ayahnya yang disebut Azar itu ternyata adalah paman yang merawat beliau sejak kecil. Adapun ayahnya yang kemudian disebut namanya Tareh, menurut tafsir itu sudah meninggal ketika dia masih dalam kandungan seperti Rasulullah SAW. Demikian pula nabi-nabi yang lain, ada Nabi Isa, Nabi Musa, gitu ya. Nabi Musa di mana ayahnya, sementara di dalam suratul Qasas kita hanya menyimak bahwa ibunya yang semula bertanggung jawab atas urusannya itu adalah ibunya. Kita tidak menemukan ayahnya. Demikian pula yang lain-lain. Ada yang diyatimkan. Contoh yang diyatimkan adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Dibuang oleh saudara-saudaranya, ditemukan oleh sebuah kafilah dagang, lalu dijual di negeri yang jauh menjadi budak di negeri yang jauh tersebut. Ini adalah kisah yang diyatimkan. Dan tentu yang lain yang diyatimkan adalah kisah yang sedang kita simak ini, kisah Nabi Ismail alaihissalam. Beberapa ulama mentelaah kenapa orang-orang besar ini yatim dan diyatimkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab memang cara untuk membentuk seorang anak menjadi orang besar salah satunya adalah dengan menjadikannya bermental baja meskipun dia tidak memiliki sandaran di dunia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau punya bapak dia akan bermanja, kalau punya bapak dia akan banyak bergantung kepada ayahnya gitu ya. Tetapi dengan diyatimkan ataupun yatim secara alami mereka mandiri, mereka teguh, mereka menjadi tidak cengeng, mereka menjadi anak-anak yang tumbuh dewasa dalam kedewasaan yang jauh lebih cepat daripada anak-anak yang lain gitu ya. Ini yang terjadi pada para nabi yang yatim ataupun diyatimkan. Tentu dalam rumah tangga kita tetap ingin ini menjadi sebuah rumah tangga sempurna, tetapi salah satu juga ya, kondisi yang kita
alami sekarang, kok anak-anak kita terasa seperti anak yatim padahal mereka punya ayah, gitu ya, mereka punya bapak, gitu ya. Mari kita maknai sebagai ini cara Allah untuk membesarkan anak-anak kita menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, pribadi-pribadi yang dewasa. Saya kan kalau posting di Instagram sering dikomentarin, ya Ustadz, pergi terus ya pernah pulang ya. Saya sampaikan, saya itu justru sering pulang. Kenapa kok saya sering pulang? Karena saya sering pergi. Kalau saya nggak pernah pergi ya saya nggak pernah pulang, gitu ya. Nah, saya itu sering pulang karena saya sering pergi. Tetapi ketika bepergian pun, meskipun saya itu bepergian tidak pernah lama, rekan-rekan insya Allah, saya mencoba untuk menanamkan kedewasaan itu kepada anak-anak saya yang laki-laki. Ketepatan anak saya yang pertama perempuan, 3 adiknya laki-laki, gitu ya. Mas Nawaf, Mas Jaisan, Mas Labib, ini laki-laki semua. Nah, meskipun usia mereka masih kecil, ketika saya bepergian, saya selalu pamit kepada Mas Nawaf misalnya, Mas Nawaf, Abah pergi dulu, Mas Nawaf di rumah, jagain Umi, jagain kakak, jagain adik-adik, gitu ya. Ini untuk memberikan kepada dia sebuah perasaan jawab. Dia yang dititipi oleh ayahnya atas segala yang ada di rumah, gitu ya. Ini termasuk berkomunikasi seperti ini untuk menumbuhkan tanggung jawab itu. Meskipun dia tidak yatim, meskipun dia tidak diyatimkan, tetapi saya mencoba untuk kemudian menumbuhkan rasa tanggung jawab itu sejak sedini mungkin. Demikian pula kepada Jaisan. Nah, titip ya, titip rumah, titip kakak, titip Mas Nawaf, titip adik Labib, titip Umi, Mas Ican yang jagain, gitu ya, Jaisan yang jagain. Ini adalah pola komunikasi yang sehat, insya Allah ya, memberikan latihan bertanggung jawab kepada anak-anak. Apalagi kalau kita kemudian memberikan tugas-tugas yang deskriptif kepada mereka. Misalnya Mas Nawaf ditugasi untuk membantu mencuci piring, Mas Jaisan ditugasi untuk menyapu ruang ruang tengah, gitu ya. Dek Labib ditugasi untuk membereskan mainan, gitu ya. Mereka diberikan tugas-tugas yang definitif, itu membuat mereka menjadi sosok-sosok yang insya Allah kelak akan menjadi laki-laki yang bertanggung jawab. Ini cara membesarkan yang tadi kita meyatimkan mereka dalam tanda kutip, mereka berada dalam keadaan yatim betulan. Kalau pada kondisi-kondisi tertentu itu justru bisa menjadi pemicu bagi mereka untuk tumbuh menjadi pria-pria yang dewasa, bertanggung jawab, tidak cengeng, mandiri, tangguh, insya Allah. Kemudian rekan-rekan, insya Allah dalam doa Nabi Ibrahim itu terkandung kalimat biwadin ghairi dzar'in, di lembah yang tidak bertanaman. Ini menunjukkan bahwa ya kita mendidik anak itu, tugas kita bukan memberikan kepada mereka fasilitas kemudahan yang semudah-mudahnya. Tugas kita kepada mereka itu justru adalah menumbuhkan jiwa-jiwa mereka supaya tangguh menghadapi keadaan apapun. Ada ilustrasi cerita yang sering diberikan, gitu ya. Kalau kita melihat kupu-kupu yang sedang akan keluar dari kepompongnya, itu pasti kita tidak sampai hati. Lihat kupu-kupu sedang berusaha keluar dari kepompongnya, itu dalam bahasa Jawa itu bekah beku, gitu ya, bergerak ke sana kemari dan tidak berhasil, itu susah banget rasanya untuk keluar dari kepompongnya yang mencengkramnya erat, gitu ya. Dari ketika dia dari ulat kemudian menjelma ke pompong, itu kan terbungkus selaput yang sangat kokoh. Nah, dia ketika mau keluar itu susah sekali. Tapi kalau kita lalu beribah hati mencari gunting atau pisau, kemudian kita potong, gitu ya, kepompongnya ini supaya dia lebih mudah keluar, kita menolongnya di saat seperti itu, maka apa yang sebenarnya terjadi? Sebenarnya kita sedang membunuhnya. Kenapa? Karena kalau kita membantu dengan memotong kepompongnya, maka kupu-kupu ini tidak akan mendapat cukup latihan untuk melatih otot-otot sayapnya. Nah, otot-otot sayap ini hanya bisa dilatih dengan cara usahanya ketika akan keluar dari kepompong. Itu yang akan menguatkan otot-otot sayapnya. Nah, kalau itu kita intervensi dengan cara kita potong kepompongnya, maka yang terjadi adalah sayapnya tidak cukup terlatih, maka kupu-kupu ini tidak akan bisa terbang. Nah, kupu-kupu kalau nggak bisa terbang, cuma bisa berjalan, cepat banget untuk dihadang sama semut. Udah dalam beberapa menit dia pasti akan mati karena dikerubung semut, gitu ya. Semut itu contoh kekuatan persatuan yang luar biasa, kekompakan yang luar biasa, ngeroyok yang lebih besar, berani, gitu ya, dan mereka ya sangat cepat untuk membunuh kupu-kupu yang tidak bisa terbang tersebut, gitu ya. Nah, kita sering demikian kepada anak-anak kita, seolah-olah kita ingin memberikan semua yang ingin kita berikan, minta apapun dituruti, gitu ya, beli apapun dituruti, apa saja yang dimau
beli karena bapakmu kaya nak, bisa beliin apa saja, mau bapakmu orang BI, tempatnya uang se-Indonesia kumpul gitu ya. Nah itu kemudian justru menjadi anak ini jangan-jangan justru kita sedang merusak, bukan memberikan kepada dia sesuatu yang membuat dia tangguh di masa depan. Makanya Nabi Ibrahim mengatakan biwadin ghairi dzar'in. Membuat anak prihatin itu penting, membuat anak merasakan keterbatasan itu penting, membuat anak merasakan kesusahan, ya dalam bahasa Jawa tirakat gitu ya, itu penting. Ini ya biwadin ghairi dzar'in. Yang berikutnya adalah inda baitikal muharram. Yang terpenting meskipun dalam keadaan prihatin tetapi suasananya kondusif untuk beribadah. Maka kalimatnya inda baitikal muharram, di dekat rumahmu yang mulia. Ini menunjukkan kondusifnya suasana untuk beribadah. Nah, maka ini memang mudah-mudahan tidak terlambat, teman-teman selalu saya sarankan aljar qoblad dar gitu ya. Kalau mau milih rumah itu milih tetangga dulu, jangan milih rumahnya, tapi milih tetangganya seperti apa dulu, karena tetangga itu adalah keluarga kita yang terdekat. Karena tetangga akan ikut mendidik anak-anak kita. Karena tetangga yang akan kita mintai tolong pertama atas segala sesuatu yang terjadi pada keluarga kita. Maka memilih tetangga yang baik ini menjadi sangat penting, apalagi memilih lingkungan yang lingkungan itu suasananya kondusif beribadah. Saya dulu milih untuk tinggal di Jogokarian saja istikharah di tahun sekitar tahun 2002, 2003 itu saya istikharah, sehingga saya akhirnya mantap di tahun 2004 mulai tinggal di Jogokarian dan berKTP Jogokarian. Itu karena saya merasakan inilah daerah yang insya Allah akan membuat saya dan keluarga saya kondusif di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lingkungannya kondusif untuk beribadah dan membangun amal soleh serta ketaatan kepada Allah. Inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah. Nah, doa berikutnya yang kita panjatkan adalah agar anak-anak kita, keluarga kita ini taat kepada Allah. Itu yang harapan yang paling besar. Kita pengen ngontrol ya, kalau dari jauh kita tetap bisa ngontrol anak-anak kita bagaimana salatnya, istri kita bagaimana ibadah-ibadah hariannya, jangan sampai terlalu capek ngurusin berbagai macam halnya, kemudian terlalaikan dari hal-hal yang lebih primer seperti jadwal sholat dan ibadah-ibadahnya gitu ya. Kita juga bisa meng-create karena sudah ada alat komunikasi yang sangat mampu membuat kita terhubung di zaman sekarang dengan keterhubungan yang sangat akrab. Kalau Nabi Ibrahim kan nggak bisa ngecek hafalannya Ismail gitu ya. Kalau Nabi Ibrahim kan nggak bisa kemudian telekonferensi ataupun video call dengan Ismail untuk nanyain bagaimana perkembangan ngajinya. Tapi kita bisa gitu ya. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala fasilitas yang sedemikian, mari kita manfaatkan betul-betul seperti ini gitu ya. Rabbana liyuqimus shalah. Ibrahim hanya bisa mendoakan dari jauh supaya mereka taat kepada Allah dan melaksanakan sholat. Adapun kita zaman ini kita bisa mengkontrol. Zaman ini kita bisa memantau bagaimana sholatnya istri kita, sholatnya anak kita, sholatnya pasangan kita dengan cara berkomunikasi secara intensif. Kemudian rekan-rekan insya Allah Rabbana liyuqimus shalah, lalu doa berikutnya adalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Wah, ini doa yang penting juga supaya mudah-mudahan orang-orang yang kita tinggalkan di sana juga mencintai keluarga kita. Orang-orang di sekitar anak-anak kita, di sekitar istri kita juga mencintai mereka dengan cinta yang tulus, siap untuk membantu, siap untuk menolong, siap untuk bersama-sama berada dalam kebaikan, intinya begitu. Jadi maka sekali lagi ini pentingnya lingkungan gitu ya, sehingga orang-orang itu mencintai keluarga kita dengan ketulusan. Ini adalah doa Ibrahim. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat, dan berikanlah mereka rizki dari buah-buahan ya Allah. Gitu ya. Al-Quran itu selalu memilihkan rizki yang terbaik. Di antara rizki yang terbaik itu adalah asupan buah-buahan itu ya. Jadi nutrisi yang terjaga itu juga penting bagi keluarga kita. Kalau Nabi Ibrahim cuma bisa mendoakan, kita bisa mengontrol anak-anak kita makannya bagaimana gitu ya. Bagaimana asupan gizinya, bagaimana yang kemudian mereka konsumsi setiap hari. Ini bisa menjadi concern kita berikutnya gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah la'allahum yashkurun. Tugas kita untuk saling mengingatkan dengan istri, dengan anak, untuk senantiasa bersyukur kepada Allah apapun keadaannya.
Ya cara membantu istri bersyukur itu diantaranya ya agak dibetah-betahin kalau teleponan ataupun video call ketika istri sedang curhat panjang, dengarkan, disimak, jangan dipotong, jangan diselai, jangan dijudgment gitu ya. Pokoknya dengarkan seluruh keluh kesahnya sebagai sebuah hal yang memang harus kita dengarkan, apalagi kita tidak sedang berada di sampingnya sehingga dia tidak bisa menumpahkan kelelahannya, menumpahkan pegelnya, menumpahkan hati yang kesel, capek, yang tertimbun oleh beban-beban keluarga, yang beban-beban kerja yang sangat banyak di rumah tangga. Ya, kita tidak bisa menyediakan pundak dan dada untuk merengkuhnya ketika menangis dan sebagainya, maka kita wajib untuk kemudian sempat mendengarkan, menyimak curhat-curhatnya gitu ya, dan memberikan respon sepenuh perhatian pada yang demikian. Ini pelajaran dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Hajar terkait dengan bagaimana menghadapi situasi, yaitu situasi long distance marriage seperti mereka. Nah, rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum, tentu menjadi PR juga bagi yang jomblo, proses mungkin ta'aruf dan menuju pernikahannya agak tersendat. Mungkin ada yang sudah merencanakan bulan Sya'ban kemarin, atau mungkin bulan Syawal besok, atau mungkin harus ditunda menjadi bulan Dzulhijjah atau bulan haji depan untuk melaksanakan pernikahan dan sebagainya. Masya Allah, tabarakallah rahman, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kemudahan-kemudahannya. Tapi kita bisa berkaca kepada seorang yang sangat luar biasa, diminta untuk menikahi anak seorang lelaki soleh, tapi nunggunya 8 atau 10 tahun. Siapa itu? Musa alaihissalam. Jadi Nabiullah Musa alaihissalam itu contoh calon menantu idaman bagi semua orang tua ya. Dia meskipun tentu tidak ada manusia sempurna, dan Musa sendiri pun membangun ceritanya dari sebuah kesalahan. Di Mesir dia membela temannya yang bertengkar dengan orang Kipti, orang asli Mesir, sampai kemudian Musa menarik kerah baju orang Kipti itu dan memukulnya sekali. Ternyata orang Kipti itu pun meninggal, mati. Kemudian hari berikutnya dia sudah hampir berkelahi lagi, tetapi diberi peringatan bahwa pasukan atau polisi Mesir di bawah Firaun kemudian mengejarnya sehingga dia kemudian berlari. Kemudian dia beristighfar kepada Allah, minta ampun sambil terus berlari ke arah timur, sampailah dia di negeri Madian mendapati sebuah kaum yang sedang memberi minum ternak-ternaknya, dan mata airnya cukup sempit sehingga mereka berebutan. Adapun dia juga melihat ada 2 orang gadis yang tersisih di belakang itu menahan kambing-kambing mereka yang meronta yang hendak meminta minum, tetapi ditahan-tahan oleh kedua gadis pemilik kambing tersebut. Sehingga kemudian Musa alaihissalam bertanya, ma khatbukuma, ada apa dengan kalian berdua, kenapa tidak memberi minum ternak? Dikatakan, kami tidak mau berdesak-desak karena menjaga kehormatan, dan bapak kami sudah sangat tua sehingga kami yang mengembalakan kambing-kambing ini. Kami akan tunggu sampai selesai, nanti baru kami beri minum ternak kami. Musa alaihissalam prihatin, dia yang dalam keadaan sebenarnya sangat lapar, sangat lelah, sangat haus, sangat kecapean gitu ya, berlari sejauh itu dari Mesir sampai ke Madian, berlipat-lipat kali lomba lari maraton ya itu, Mesir sampai ke Madian itu ya kira-kira bayangannya dari Kairo sampai ke Yordania sekarang gitu ya, itu jauh sekali gitu ya. Nah, tetapi luar biasanya Musa alaihissalam adalah nanti dia akan dikenal sebagai qawi, orang yang kuat oleh anak gadis dari lelaki soleh itu, bukan karena nonjok orang sekali mati, bukan karena lari dari Mesir sampai ke Madian tanpa berhenti, tanpa beristirahat, bukan karena dia bisa ngangkat batu yang besar semata-mata, tetapi putri lelaki soleh itu melaporkan Musa sebagai seorang qawiyun karena Musa itu dalam keadaan butuh pertolongan, tetapi dia masih mampu menolong orang lain. Dalam keadaan perlu ditolong, tetapi dia masih punya kepedulian untuk menolong orang lain. Menawarkan bantuan kepada 2 gadis itu, lalu dia buka mata airnya, dia beri minum ternaknya, dia kembalikan. Kemudian ternyata 2 gadis itu cepat-cepat pergi dan tidak sempat mengucapkan terima kasih kepadanya. Sehingga Musa kemudian duduk di bawah batang sebuah pohon, dia mengangkat tangan ke langit dan berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, sungguh aku terhadap apapun yang kau turunkan di antara kebaikan, aku ini sangat fakir, aku ini sangat memerlukannya ya Allah, gitu ya. Ini adalah sebuah ungkapan
yang oleh Imam Ibnu Katsir dikatakan sebenarnya Musa alaihissalam itu lapar banget. Sehingga pada saat itu dia terfikir untuk meminta makanan. Akan tetapi ketika dia hendak meminta makanan, lisannya tidak sampai hati mengucapkan hal itu kepada Allah karena menjaga adab sopan santunnya kepada Allah. Sehingga dia kemudian berkata, justru Rabbi ini lama anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, sungguh aku terhadap apapun yang kau turunkan di antara kebaikan, aku sangat memerlukan. Masya Allah. Apa yang terjadi kemudian? Kemudian salah satu dari kedua gadis itu datang, tamsi ala istihyain, dia berjalan dengan langkah malu-malu menemui Musa alaihissalam, kemudian menyatakan bahwa Musa dipanggil oleh ayahnya. Musa pun berjalan, dia mengatakan kepada gadis itu hendaklah dia berjalan di belakang. Dan inilah kenapa nanti gadis itu akan menyebut Musa ini sebagai amin, sudah qawi, amin, kuat, dapat dipercaya. Kenapa kemudian gadis ini mengatakan dia amin? Karena Musa mengatakan, aku adalah seorang lelaki yang kesulitan menahan pandanganku apabila di depanku berjalan seorang perempuan. Maka hendaklah engkau berjalan di belakang, jika nanti berbelok tolong diberi tanda. Jadi kata gadis itu, terhadap matanya sendiri saja dia begitu amanah, apalagi terhadap amanah-amanah lain. Iya. Ya bahasa anak muda sekarang, matanya aja dijagain, apalagi kamu gitu ya. Ini menunjukkan sebuah penjagaan diri yang luar biasa. Nah begitu sampai di depan ayahanda si gadis, kita tahu doanya Nabi Musa alaihissalam tadi yang meminta makanan tapi dengan kalimat sopan, diijabah Allah jauh lebih baik daripada apa yang dia minta. Dia dapat makanan karena dia dijamu, dia dapat perlindungan karena dibilang pada najauta min qaumidz zalimin, dia mendapatkan pekerjaan karena ditawari bekerja 8 atau 10 tahun di rumah si bapak itu, dia mendapat istri karena dengan itu dia akan dinikahkan dengan salah seorang putri dari si bapak yang soleh dari Madian itu. Kemudian bahkan dia juga mendapatkan tentu tempat tinggal di situ gitu ya, dan mendapatkan nubuah. Masya Allah. Jadi Musa itu dapat makanan, dapat perlindungan, dapat kos-kosan ya, tempat tinggal, dapat pekerjaan, dapat istri, dan dapat kenabian. Ini yang didapatkan oleh Musa alaihissalam di dalam keadaan sedemikian. Ini menunjukkan sebuah teladan luar biasa dan kesabaran yang luar biasa. Ada seorang ulama, Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar kalau tidak salah, beliau menulis satu kalimat pendek yang sangat menarik. Saya dulu takjub terheran-heran, kenapa Musa mau bekerja 8 atau 10 tahun hanya untuk menikah dengan putri gadis dari negeri Madian ini. Bukankah bekerja selama 8 sampai 10 tahun sebagai syarat untuk menikah seorang gadis itu sesuatu yang sangat panjang, sangat lama. Apa ya sabar gitu ya menghadapi hal semacam itu. Padahal kita tahu Musa alaihissalam itu karakternya bukan orang yang sabaran, apalagi dalam kisahnya dengan Nabi Khidir gitu ya. Kok ini mau gitu ya 8 atau 10 tahun. Apa istimewanya gadis itu sehingga kemudian Musa mau 8 atau 10 tahun menanti untuk menikahinya dengan bekerja pada orang tuanya. Kemudian beliau menulis, baru saya temukan bahwa kalimatnya ada di kala gadis itu mendatangi Musa, dikatakan tamsi alastihyain. Gadis itu berjalan dalam langkah malu-malu. Rasa malu itu adalah perhiasan perempuan yang paling mahal, yang paling tinggi nilainya, sehingga seorang Musa alaihissalam tidak ragu-ragu bekerja 8 atau 10 tahun untuk menebus supaya bisa menikah dengan seorang gadis yang memiliki rasa malu yang tinggi, yang menjaga dirinya, yang tidak mengumbar auratnya, yang tidak mengumbar harga dirinya gitu ya. Bukan gadis yang kalau lihat foto ganteng sedikit terus bilang di medsosnya bahwa rahimnya anget gitu ya, subhanallah. Enggak seperti itu, tapi seorang gadis yang tamsi alastihyain, bahkan berjalannya pun malu-malu. Rekan-rekan, insya Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kisah-kisah ini memberi inspirasi kepada kita terkait apa yang sedang kita alami dan sedang kita hadapi di tengah pandemi COVID-19. Kita yakin Allah tidak pernah menciptakan sesuatu dengan sia-sia. Bahkan ketika dia menakdirkan itu ya, COVID-19 ini sebegitu ganasnya di seluruh dunia, kita tahu pasti Allah subhanahu wa ta'ala memiliki hikmah-hikmah besar setelah ini berlalu, insya Allah yang akan kita dapatkan. Kita cukup berprasangka baik kepada Allah, bersabar atas ujian ini, menyerahkannya kepada Allah, terus berdoa, memohon supaya wabah ini cepat berakhir dan kita bisa menjadi lebih baik daripada sebelum terjadi wabah, insya Allah. Tetapi kita yakin di balik semua ini akan ada hikmah-hikmah besar yang kita dapatkan. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan bisa menjadi pembuka diskusi kita, perbincangan kita. Tapi pada intinya
bahwa kemuliaan kita di sisi Allah tidak terletak pada keadaan kita seperti apa. Bukan kaya, bukan miskin, bukan dapat musibah atau dapat nikmat, bukan lapang atau sempit, bukan mendapat atau kehilangan, tetapi kemuliaan kita itu terletak pada respon terhadap keadaan, bukan keadaan itu sendiri. Keadaan bisa menimpa semua orang, tetapi respon orang terhadap keadaan berbeda-beda. Dan respon terhadap keadaan itulah yang menentukan kemuliaan di sisi Allah. Seperti yang disabdakan Nabi SAW, ajaban li amril mu'min kana kullu amri khair. Menakjubkan urusan beriman, urusan orang beriman, semua keadaannya itu baik. Kalau dia mendapatkan nikmat, bukan nikmat itu yang baik, tetapi yang baik adalah dia mensyukurinya, maka syukur itu baik baginya. Dan kalau dia mendapat musibah, maka itu baik baginya. Bukan musibah itu yang baik, tetapi karena dia bersabar, sabarnya itu yang menjadikan semuanya menjadi kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.